Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Gambar jagat bertali dan 1945 dan 8 dan 17 yang ada pada diri kita sendiri. Satu bintang yang terbesar atau tali jagat. Kita hidup terikat dengan janji di saat usia 120 hari dalam kandungan ibu. Hakikatnya diri ruh kita yang telah berjanji kepada Zat yang maha segala-galanya dan maha sempurna. 9 bintang keseluruhan kita dikasih jasad dan berlobang 9 juga agar untuk dijaga agar terhindar dari sesuatu hal yang menjerumuskan ke api neraka. Amal ibadah hanya sarana menuju ke surga yang dapat menolong ke dalam cuma yang kita imani. Bila tauhid kita bermata sebelah pasti masuk surganya yang bermata sebelah atau Dajjal. Atau surganya Dajjal yang selain tauhid ahlu sunnah wal jamaah, tauhidnya bermata sebelah dalam pengertian hanya memahami satu sisi ayat dan ingkar sisi ayat yang lainnya. Dan ini ada dua yang saling berlawanan pemahamannya. Yang satunya memahami Tuhan Maha Atas, yang lainnya memahami Tuhan Maha Dekat. Kedua maha itu tidak ada dalam 99 asma sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ada Tuhan Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Luas. Tauhid keduanya di atas bagaikan Imam Mahdi terbelah menjadi 2 bagian. Ayat yang menunjukkan Tuhan di atas dan dekat, dan keseluruhan ayat itu tauhidnya ahlu sunnah wal jamaah yang kami tahu, yang membawanya dan yang mengajarkan itu 9 wali. 4 bintang dalam diri, ada 4 nafsu berunsur api, angin, air, dan tanah. Begitu dalam gerakan sholat ada 4 berdiri bagaikan api yang selalu menjulat ke atas. Rukuk bagaikan terhembus angin. Sujud bagaikan air yang jatuh selalu ke bawah, dan bila air terkena panas akan menguap ke atas langit. Duduk bagaikan tanah yang tidak dapat bergerak kalau tidak digerakkan. 5 bintang yang ada di atas dalam diri ada jasad, pikiran, hati. Ini disebut jasmani dan sifatnya nyata. Ruh dan jiwa ini yang disebut ruhani. Islam yang mengamalkan jasmani dan dalam keilmuannya disebut syariat dan tarekat atau torekoh. Iman wilayahnya ruhani, dalam keilmuannya disebut hakikat dan makrifat. Makrifatnya diri yang sebenarnya diri, ruh kita yang telah bersaksi dan berjanji kepada Zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makrifat Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat diketahui oleh jiwa atau rasa dalam jiwa yang berdekatan dengan ruh.
keseluruhan jasmani dan rohani itu agar setiap waktu tunduk dan menghadap kepada Zat yang maha segala-galanya dan maha sempurna. Setiap ayat yang memperintahkan sholat diiringi untuk berzakat dan yang berhak menerima zakat 8 golongan. Kita dikasih jasad untuk sholat secara syariat, sedangkan kita dikasih harta untuk sedekah memakai harta, dan bila telah sampai batas kenisabnya wajib membayar zakat. 17 makrifat dalam jasad yang harus dan wajib untuk kita syukuri sehari 5 waktu, karena surat Al-Fatihah juga dapat disebut surat hamdalah atau surat syukur. Makrifatnya kulit peraba, mengetahui kasar dan halusnya benda. Telinga makrifat adanya suara dari 4 arah. Hidung makrifat adanya benda gas dari 4 arah. Mata makrifat adanya semua warna ke 3 arah, depan, kanan, dan kiri. Mulut dan lidah makrifat adanya rasa masakan, lidah atas, lidah depan, sisi kanan dan kiri. Jangan tinggalkan jamaah dalam pengertian keilmuannya Islam dan iman. Tanpa itu nantinya tidak mungkin dapat berada dalam barisannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila kalian tauhidnya bermata sebelah, pasti masuk surganya Dajjal yang bermata sebelah. Dajjal bermata sebelah, sedangkan Tuhan tidak bermata sebelah. Itu cuma kata kiasan bagaimana kalian bertauhid, memahami, mengimani ayat-ayat ketuhanan yang ada di kitab suci Al-Quran dengan memahami hanya satu sisi ayat atau secara keseluruhannya. Mereka-mereka yang bertauhid bermata sebelah juga mengingkari rohaninya sendiri atau juga rohani yang lain. Mungkin rohaninya ibu bapaknya atau Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam.